Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimoza Juneza dari D3 Prodi Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Baik, di sini saya akan mewawancarai Ustadz Chandra, yaitu tentang syirik. Jadi gini Ustadz, menurut pandangan Islam, syirik itu apa ya Ustadz? Syirik secara bahasa seperti di awal dijelaskan secara bahasa adalah menyekutukan. Menurut istilah adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, apakah itu benda, apakah itu makhluk manusia atau bintang-bintang, bulan dan sebagainya, maka itu adalah bentuk kesyirikan. Jadi syirik itu adalah sesuatu yang membuat syahadat kita batal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa syahadatnya batal? Untuk pelaku syirik itu, apalagi sampai melakukan syirik yang besar. Karena ketika seseorang itu, apalagi kan kita dari lahir itu, orang tua kita, kakek nenek kita adalah seorang muslim, maka ketika kita bersyahadat dalam salat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita meyakini bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah, diibadati, dimintai pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita datang ke dukun minta bantuan, ke orang pintar minta bantuan, maka itu adalah bentuk daripada penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu termasuk syirik. Apalagi percaya kepada benda-benda keramat, cincin-cincin yang ada di tangannya, umpamanya dia yakini kalau saya pakai cincin ini nanti dagangan saya laris umpamanya kan, dan sebagainya, maka itu bentuk syirikan. Selanjutnya Ustaz, apa yang akan terjadi jika sifat itu ada di dalam hati kita Ustaz? Ya, bagaimana kalau seandainya syirik itu berada dalam hati seseorang gitu ya? Syirik itu kan ibarat daripada ibarat api yang sangat besar yang bisa memakan apa saja yang berada di depannya. Jadi ketika seseorang itu rajin dia sholat, rajin dia bersedekah, puasa dan sebagainya, tapi ketika dia melakukan kesyirikan, amalan-amalan yang lain itu hangus terbakar. Ya, kenapa hangus? Karena syirik itu adalah membatal syahadat. Jadi ketika seseorang itu melakukan kesyirikan, apalagi syirik yang besar, ya sampai membatalkan syahadatnya, maka ibadah-ibadah itu tidak ada artinya, ya, tidak ada artinya. Jadi ketika seseorang dalam hatinya ada kesyirikan, maka segera kalau ada niat umpamanya melakukan kesyirikan, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia bertobat sebelum dia meninggal dunia. Pertanyaan yang terakhir Ustaz, bagaimana caranya agar sifat itu bisa kita hindari Ustaz? Lawan daripada syirik itu adalah tauhid. Jadi tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syirik itu berarti menduakan. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari syirik itu? Langkah pertama yang harus dilakukan oleh setiap muslim adalah tentu dia harus belajar agama, ya. Terutama belajar tentang hal-hal yang berhubungan dengan ilmu tauhid. Tuhanan, dia belajar tentang tauhid, apa itu tauhid uluhiyah, apa itu tauhid rububiyah, maka dia harus belajar, harus mengetahui itu. Umpamanya banyak di antara kita yang tidak mengetahui, ada juga yang mengetahui tapi melakukan kesyirikan. Langkah awalnya itu adalah dia menuntut ilmu, belajar agama agar kita bisa memilah dan memilih mana yang syirik, mana yang tidak syirik. Jadi tolak ukurnya nanti timbangannya, kalau kita sudah tahu belajar tauhid, otomatis kita bisa menyaring ini syirik, ini tidak syirik. Jadi ya tidak mau kita harus belajar agama, ya harus belajar agama, memperdalami agama kita, terutama tentang masalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz waktunya. Baik, sampai di sini wawancara saya dengan Ustaz Chandra. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.